Selamat datang di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now. Calon Juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Rendang telur crispy premium Amelia. Masakannya tuh dari telur diapain sih Mbak? Dicampur sama tepung gitu, karena saya mungkin baru pertama kali makan. Modifikasi dari sirup secang dan sirup jahe. Ini punya potensi, cuma mungkin sementara ini masih belum 100% fokus di sini gitu ya. Enak, rasa yang klasik ya. Enak banget. Nambah satu lagi baru bisa komen gitu. Oh gitu. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Selamat datang pemirsa di kompetisi wirausaha Juragan Zaman Now Season 3 bersama saya Yohana Margareta. Dan pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan usaha mereka. Tapi sebelum itu saya akan sapa dulu panelis kita kali ini. Ada Bapak Reno Barak. Pak Reno, apa kabar? Dan juga ada Pak Irwan Musri. Pak Irwan, apa kabar? Ada Ibu Dian Ono, Ibu Dian. Dan ada Pak Res Marindo. Halo Pak Res. Ada Pak Sebastian Togelang yang merupakan founder Regal Capital and Brandami. Pak Sebastian, apa kabar? Nah, kali ini Pak Sebastian dan juga Ibu Dian seperti kompakan ya busananya. Boleh Pak Sebastian boleh berdiri, dan Ibu Dian kita mau lihat ini janjian pakai busana apa ini? Pakai baju dari Maharani, salah satu peserta Juragan Zaman Now. Oke, baik, tepuk tangan. Terima kasih para panelis. Nah, itu tadi salah satu hasil karya dari peserta yang lolos menjadi 36 besar di Juragan Zaman Now Season 3 pemirsa. Nah, seperti apa kemudian karya kreatif dan juga usaha para peserta di episode kali ini? Langsung saja saya akan berikan kesempatan yang pertama kali ini untuk Coach Peter Shearer. Silahkan Coach. Terima kasih Kak Yohana. Persahabatan yang menghasilkan miliaran rupiah. Yang satu jago bisnis dan yang satunya lagi jago bikin produk. Dan maka jadilah produk bakso ikan ahan. Bakso yang terbuat dari ikan ekor kuning yang konon katanya nutrisinya sangat sehat dan juga membuat baksonya semakin kenyal. Seperti apa produknya dan bisnisnya? Mari kita sambut Chandra dan Hardi dari Bakso Ikan Ahan. Halo, kami dari Bakso Ikan Ahan, saya Chandra. Dan saya Hardi. Bakso Ikan Ahan kami rintis itu di tahun 2012. Dengan berfokus pada penyajian makanan berbahan dasar ikan yang sudah kami olah ke dalam bentuk bakso dan beberapa varian lainnya. Untuk ikan yang kami gunakan, kami menggunakan ikan jenis ekor kuning. Nah, saat ini kami akan masuk ikut Juragan Zaman Now supaya nanti bisnis kami bisa semakin berkembang dari masukan para mentor dan tentunya nanti akan dapat masukan insight-insight yang lainnya. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now. Halo para panelis yang kami hormati, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Bakso Ikan Ahan, saya adalah Chandra, seorang yang passionate di bidang bisnis F&B. Perkenalkan, nama saya Hardi, saya seorang yang passionate di bidang ikan dan ada kemampuan untuk mengolah bahan dasar ikan menjadi makanan yang enak dan sehat untuk dapat dinikmati oleh semua kalangan. Untuk produk makanan yang kami sajikan, kami kemas ke dalam beberapa menu pilihan. Di antaranya yang
seperti bisa panelis saat ini nikmati, yang terdiri dari isian beberapa varian bakso. Kemudian di outlet kami juga tersedia ada sup ikan, ada yummy, yam kwetiau, bahkan ada fishbowl noodle. Setelah pandemi, bisnis kami itu mengalami kenaikan secara revenue sebesar 20% dan bahkan di tahun 2023 kita bisa kenaikan 60%. Kami juga melihat bahwa bisnis kami ini adalah merupakan bisnis yang profit, sehingga kami berpikir untuk bisa menciptakan kemitraan yang nantinya bisa kami sebarkan seluruh Indonesia. Secara SOP itu sangat simpel, karena 80% dari bisnis kami itu dikerjakan di central kitchen dan 20%-nya itu ada di outlet. Para panelis, kami juga datang kemari sekalian mengajukan permohonan kami. Sebelum kami melonjak ke lebih tinggi lagi, tentunya kami membutuhkan support. Salah satunya adalah berupa pendanaan sebesar 3,5 miliar untuk digunakan. Yang pertama adalah kami ingin ekspansi outlet kami. Nah, nanti kita akan menggunakan budget tersebut sebesar 40%. Kemudian di marketing activity-nya, kita akan ikut exhibition franchise IFBC, kemudian beriklan juga di sosial media bahwa kita bakso ikan ahan saat ini sudah ready untuk kemitraan. Kita juga akan melakukan upgrade terhadap dapur kami dan juga akan ada akuisisi bahan baku yang tentunya dibutuhkan pada saat kita menambah outlet. Baik, terima kasih. Nah, mana rasanya Pak Reno? Enak sekali sebetulnya. Terima kasih. Rasa yang klasik ya, mungkin yang nggak timeless lah. Bisa dibilang sampai kapanpun ini bisa dimakan kapan saja dan enak menurut saya. Terima kasih. Sorry, supaya saya mengerti lebih dalam, ini hanya jual 3 menu. Bakso ikan idola, ya mie yamin, Yummy, sama sop ikan. udah 3 itu aja. Iya, tapi kalau untuk varian baksonya itu Pak Reno, itu dia di beberapa Dikemas ke dalam paket beberapa gitu. paket. Ini rasa yang sangat klasik dan timeless ya. Sampai kapanpun saya rasa ini bisa dianggap sebagai makanan enak. Dan satu kata kunci dari bakso ahan ini tidak amis dan itu tidak gampang untuk mendapatkan kualitas seperti itu. Saya mesti nambah satu lagi baru bisa komen. Oh gitu. Maksud saya saking enaknya, ini enak sekali. Ini produk sangat enak. I think konsistensinya harus dijaga, terutama ikannya itu sendiri, rasanya atau mengolahnya. Dan the rest it's about business planning. Itu kira-kira dari saya. Baik, Terima kasih Pak banyak, Reno. Mas. Saya soalnya biasanya bukan yang demen bakso ikan, Bakso ikan. tapi ini enak. Jadi selamat. Terima kasih, Pak. Ini ada juga nanti ada minat untuk jualan B2B dan mungkin juga frozen. Terus pertanyaan Sebenarnya itu bisa diakomodir Pak Basuki, cuman kita ngerasa bahwa itu udah di friend game. Jadi untuk saat ini memang fokus bisnis kami itu pengen ekspansi di outlet dulu Pak. Iya. Saya sebetulnya bukan penggemar bakso ikan. Jadi saya lihat ini ternyata baksonya lumayan enak. Oleh karena itu saya lihat mungkin ada bagusnya bila dia scale nggak cuma melalui restoran saja, tapi mungkin juga dibantu kepada restoran yang lain sehingga bisa menjual atau secara B2B produk ini. Gitu. Satu ini produk enak banget. Habis gua makanya belum bisa komen tadi, makan dulu masih. Jadi satu hal yang gua khawatir itu sustainability barangnya aja sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara growth sebenarnya ini interesting untuk dikembangkan. Dan yang ketiga, don't ever think to franchise the business. I think kalau kalian bilang tadi, oh it's simple, semua orang bisa ini. No. Franchise is not only about the product. Nanti konsistensi services, kebersihan, semua hal yang lu nggak bisa kontrol itu. Mungkin saya Terima kasih kasih masukannya, Pak. Ya, sebenarnya konsep mereka kalau tanpa bantuan dari para panelis memang mereka franchise karena keterbatasan dana. Karena itu mereka suggest 3,5 ini memang 3 outlet itu untuk mereka running sendiri. Sebenarnya kalau ngomongin pengembangan cabang ya, nggak harus franchise kok. Lu bisa ambil opsi untuk KSO misalnya, kerjasama operasi, kerjasama operasional. Jadi dengan produk seperti ini banyak investor yang tertarik misalnya untuk invest di satu outlet, gitu dia yang mendanai, kemudian kalian yang operation.
Nah, nanti baru bagi hasil di situ. Ya, saya lihat franchise itu membangun fundamentalnya cukup kompleks dan sulit. Ya, nah Ahan ini belum punya pengalaman. Dan selain di sisi lain, pengembangan dengan cabang sendiri itu juga menarik sebetulnya. Satu opsi di mana mereka bisa jalankan ini selama berapa tahun ke belakang dengan 3 cabang sendiri. Jadi itu udah bisnis model yang tepat sebetulnya untuk jalanin cabang sendiri. Ini enak banget, saya juga diam aja karena ini enak banget. Dan real challenge-nya apa sih gitu. Karena sebetulnya kan sudah berjalan, profit juga aman, semua juga jalan gitu. Lebih ke nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah ya. Lebih ingin mengembangkan kan. Tapi di sini ada tulisan bahwa challenge-nya satu, perlu extra effort untuk dapat mengedukasi market tentang produk bakso ikan ekor kuning. Yang kedua, kesulitan mendapatkan sertifikasi halal. Nah itu saya mau tanya, karena sebetulnya menurut saya ini bukan challenge. Yang pertama, seharusnya kan untuk sertifikasi halal itu nggak mesti kok. Banyak yang PRT juga punya sertifikasi halal. Dan menurut saya untuk produk ini cukup penting punya sertifikasi itu. Karena lebih banyak lagi orang yang lebih safe dan pengen makan ini gitu kan. Menurut saya itu harus di-pursue, bukan sebuah challenge, itu sebuah to-do list. Yang kedua, itu juga balik lagi nih, menurut saya bukan challenge untuk mengedukasi market tentang produk bakso ikan ekor kuning. Saya nggak peduli ini ikannya apa, karena rasanya enak. So, I don't think people should really know ini bahannya apa gitu. Yang tahu adalah ini sehat, enak, ikannya real, bukan kebanyakan tepung. Itu udah cukup sebetulnya. Jadi, I don't think you should waste time untuk mengedukasi market soal ikan ekor kuning. Jadi yang ada di, menurut saya yang ada di mata konsumen adalah ini enak, real fish, that's it gitu. Challenge-nya sebetulnya yang pengen saya tanya sebetulnya tadi adalah apa sih poin utamanya yang menghambat mereka untuk scale up? Apakah pembiayaan, apakah bisnis modelnya, apakah dari segi produksi dan operasional? Karena itu sebetulnya harus mereka identifikasi dengan baik gitu. Baik, waktu habis panelis, terima kasih dan juga tepuk tangan untuk peserta pertama, terima kasih presentasinya. Dan pemirsa, kita masih akan mendengarkan dan juga melihat seperti apa nanti penampilan karya usaha dan karya kreatif dari peserta selanjutnya. Namun kita akan jeda dulu, sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali saatnya UMKM naik kelas. Wah, akhirnya kita lega banget ya udah sudah selesai dari presentasi. Iya. Yang awalnya maju itu sempat nervous ya Bang. Sempat nervous, tapi untungnya di sana itu tuh para panelis itu baik-baik semuanya. Jadi kasih kita juga banyak insight. Akhirnya kita bisa jadi kayak tenang dan ngerasa hobi. Saya rasa dengan presentasi yang tadi, produk yang oke, potensi bisnis yang besar, brand yang sudah sangat matang, saya cukup yakin kalau bakso ikan ahan ini bisa jadi juragan terjuragan untuk episode kali ini. Didukung oleh Pemirsa, selanjutnya siapakah juragan kedua yang akan mempresentasikan produk usaha atau usaha kreatifnya di hadapan para panelis? Kita akan langsung persilakan Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Pada zaman dahulu kala, di masa kerajaan Mataram, para sultan dan para pendekar bisa menjaga kebugaran dengan minum ramuan-ramuan kesehatan dari bahan dasar secang. Secang itu apa? Kayu Brazil. Kalau di Brazil dulu dipakai sebagai kayu untuk pewarna, tapi di Indonesia bisa jadi minuman kesehatan. Nah, di tangan seorang juragan, minuman secang ini bisa jadi minuman kekinian. Yuk kita sambut Yang Tea. Nama saya Andrianto, seorang perajin sirup secang Yang Tea dari Jogja. Yang Tea adalah nama istilah dari Eyang Putri, dan itu dedikasi kepada ibu saya yang selaku Eyang Putri dari anak-anak saya.
Sirup secang yang tea kami khususkan bagi penyuka rempah antara usia 25 tahun sampai 65 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa wedang secang yang dibikin dari sirup secang yang tea ini disukai oleh teman-teman yang memiliki anak balita dan remaja tentunya ya. Dan kami berharap dari Juragan Zaman Now 3 ini bisa memiliki tambahan modal untuk berbisnis. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Assalamualaikum, selamat sore, saya Andrianto, perajin sirup secang yang tea dari Jogja. Sirup secang yang tea adalah suatu bentuk minuman yang antioksidan yang kami modifikasi dari kayu secang. Dan dia bisa untuk menangani masalah kesehatan, meningkatkan mood booster dan aromaterapi. Ini produk kami, sirup secang yang tea berbentuk botol dan berbentuk saset. Ada sirup jahe, ada sirup secang, dan ini adalah minuman kekinian hasil modifikasi dari sirup secang dan sirup jahe. Di antaranya adalah secang latte yang sedang dikonsumsi oleh Bapak Ibu para panelis. Dan ini adalah sales channel dari sirup yang tea. Yang pertama dari toko oleh-oleh Jogja dengan nama Yang Tea. Yang kedua adalah dari marketplace secara online. Lalu yang ketiga kami sering diajak untuk event atau kami mendaftar untuk event. Nah ini story berdasarkan kami berdiri tahun 2017. Kenapa grafiknya kok turun? Karena kami masih belum fokus dalam menjalankan bisnis. Kebutuhan kami untuk 2 bulan ini adalah 15 juta untuk bikin secang latte. Kami mendeklarasikan bahwa secang latte minuman rempah pertama di Indonesia secara minum rempah kekinian dan semakin diserumut semakin serumit. Dan silahkan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan komentar atau masukan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andrianto, saya boleh tanya duluan ya? Boleh, silahkan Pak. Jadi brand sirup secang yang tea ini apabila Bapak disuruh mengutamakan brand ini, apakah affordable, healthy, enak, apa kira-kira? Memorable, heritage, minuman sehat, bisa untuk melestarikan budaya. Yang bisa buat ini siapa racikannya? Pertama ibu saya, orang tua saya, mbah-mbahnya juga bikin. Lalu produksi, kemudian saya produksi sampai akhirnya saya sendiri bisa memproduksi sendiri. Sekarang di lapangan? Sekarang di lapangan saya, ibu saya dan 1 orang karyawan yang membantu saja. Untuk tesnya tetap 3 ya, untuk diproduksi 3. Kan ini sebetulnya minuman enak, tapi ini sebetulnya minuman kesehatan, affordable dan juga enak gitu. Tapi ya semua orang punya strategi marketing yang berbeda-beda. Kata pertama yang keluar dari Pak Adrian adalah memorable. Tapi memorable adalah satu ringkasan kata yang memiliki banyak arti gitu. Memorable apa? Murah. Memorable apa? Enak. Memorable karena minum sama seseorang yang bermakna. Saya nggak tahu. Memorable itu tidak gampang untuk menciptakan sesuatu yang memorable. Jadi agak ambigu ya. Tapi kata kedua yang saya ingat itu adalah kesehatan. Jadi saya rasa itu yang patut di-push. Customer-nya apa yang dia ambil Pak? Mengapa mereka membeli itu? Kenapa ini yang dibeli? Karena manisnya, karena rempahnya, karena Bapak udah pernah melihat itu atau mempelajari itu? Saya memang riset learning by doing. Saya memberikan sampel untuk calon pembeli, kemudian silahkan coba tesnya bagaimana. Nah setelah tesnya mereka rasakan, oh enak, berapa harganya, barangnya di mana. Akhirnya mereka berbondong ke tempat kami, belilah transaksi. Well, saya juga bingung karena saya bukan peminum rempah, itu kan rempah tadi kan. Tapi kenapa saya suka?
Terus saya baru ingat saya suka manis. Produk yang laku kita juga mesti tahu kenapa. Dan kalau memang ini produk yang laku karena manis, tentu planningnya akan berubah. Bukan soal rempahnya. Soal kalau mau menjual produk yang manis, yang dingin, apalagi di daerah beliau di Jawa Tengah, itu produk yang gampang dijual sebetulnya atau banyak penggemarnya. Jadi kita mesti tahu untuk kemana kita mau memposisikan produk kita di market. Dari harga ini berapa sih? Atau satu botol itu, dan biaya pembuatannya berapa? Jadi marginnya berapa? Oke, kalau yang berbentuk kotak ini kami jual 45.000. 45 ribu. Terus ini 35.000. Yang bentuk saset ini satu box isi 5 maaf, itu 30.000. Untuk margin yang saya dapatkan dari HPP 50%. Dan di pasaran laku. Tapi HPP 50% bukannya tinggi, Pak? Maksudnya karena HPP 50% karena dia ada risiko. Kalau consignment itu kan dia harus ngasih margin lagi. Nah, kita biasanya suka semakin tinggi marginnya atau lebih rendah HPP-nya itu semakin bagus. Nah, kita lihat ini masih HPP-nya lumayan tinggi sehingga kalau bisa dikurangin itu lebih bagus. Coach Tom mungkin boleh menekankan dan menambahkan lagi, menguatkan dari presentasi ini. Presentasi ini sebetulnya adalah presentasi yang menarik karena memang fokus utamanya ada pada produk ini dan juga segmentasinya bisa diperluas cukup besar ketika sudah ada sasetan karena dibawa juga untuk yang travel umroh. Dan feedback dari panelis ini sangat bagus sekali untuk memastikan Pak Andrianto ini bisa benar-benar fokus dan mengingat marginnya atau HPP-nya ini memang cukup berisiko di situ. Ya. Oke, baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, kita masih akan menunggu presentasi dari peserta selanjutnya. Namun kita akan jeda dulu. Sesaat lagi Juragan Zaman Now Season 3 masih akan kembali. Terima kasih, silakan kembali ke backstage. Ya awalnya deg-degan tapi alhamdulillah ya, berkat latihan sama coach Tom MC Apple ya alhamdulillah bisa ini lebih enak dalam wawancara dengan para panelis dan tampil di kamera. Secara presentasi cukup jelas. Semoga Yangti bisa mendapatkan support dari para panelis. Sebenarnya dari feedback panelis saja sudah sangat luar biasa untuk membuat Yangti dahsyat luar biasa. Didukung oleh Dan pemirsa, selanjutnya siapakah peserta ketiga yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita akan serahkan ke Coach Dewa Eka Prayoga, silakan. Siap. Berawal dari keprihatinannya melihat kondisi keuangan keluarga dan keinginan untuk bebas hutang, calon juragan kali ini memutuskan untuk berbisnis dengan mengangkat produk rendang telur crispy sebagai produk andalannya dengan brand Amelia. Kita lihat langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rahmi Putri, brand owner dari rendang telur crispy Amelia. Mengikuti Juragan Zaman Now adalah impian saya juga karena sudah dari lama tahu program ini. Dan terpilih ini adalah sebuah kebanggaan. Pasti ingin mendapatkan bantuan dana. Tapi di samping itu, masuk dan mengikuti program ini menambah pengalaman, mendapatkan komentar dari panelis pastinya nanti. Dan itu bisa jadi pembelajaran yang sangat berharga buat saya. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rahmi Putri, brand owner dari rendang telur crispy premium Amelia. Visi misi kami menjadikan makanan
Minang ini berkelas internasional dengan pastinya memiliki legalitas usaha yang sudah hampir lengkap. Itu ada BPOM dan salah satunya diantaranya adalah NKV nomor ke kontrol veteriner itu dari Dinas Peternakan, dan kemudian ada beberapa produk. Kami fokusnya di sini rendang telur crispy premium dan beberapa produk lain itu kami memaklon dari usaha masyarakat sekitar. Berikut alur pemasaran yang paling terbanyak adalah dari pasar modern dan toko oleh-oleh. Berikut adalah financial record kami di 2021 dan 2022. Gross net profitnya 20% dan gross revenue-nya 40%. Dan berikutnya kebutuhan modal yang kami butuhkan 240.810.700. Dan saat ini kepada seluruh panelis kami menawarkan 30% equity dari 240.810.700. Kalau Mbak Amelia sendiri, saya mau mendalami dulu. Mbak ini orang Padang asli ya berarti? Benar. Berarti masakan-masakan Padang seperti itu bisa ngebuat semua ya Mbak? Bisa. Contoh kayak Terutama rendang, bumbu rendang, dan lain-lain. Benar. Bumbu rendang. Oke, itu ada nggak juga menerima nggak ya, misalnya contoh kalau ada B2B yang pengen dibuatkan khusus spesial gitu, misalnya saya maunya dibuatin bumbunya aja deh untuk nasi goreng, atau minta rendangnya aja deh. Artinya tidak terlalu ke arah sini misalnya permintaannya itu membuka potensi kesempatan yang seperti itu juga nggak, atau nggak, saya mau fokusnya di sini aja gitu. Kalau untuk kedepannya ada pesanan untuk bumbu rendang, kami bisa. Ya oke. Ya kenapa saya ngomong gitu, salah satu hal yang menarik sebetulnya saya lihat skillfulnya ya, artinya kemampuannya dalam pengelolaan masakan tanah rantau ini Padang ya, seperti itu. Jadi saya ngelihat ada potensi-potensi lain sebetulnya yang bisa dikembangkan dari sekedar snacking seperti ini gitu. Ya, Amelia punya produk yang pada dasarnya banyak yang bisa membuat dan juga tidak terlalu banyak keunikan ya. Jadi mungkin harus dipikirkan lagi varian-varian lain atau bisnis model lain ya yang lebih visible dan lebih menguntungkan untuk dijalankan berdasarkan skill yang dimiliki oleh Amelia. Misalnya kayak supply bumbu rendang untuk nasi goreng dan lain-lain. Jadi kita kadang-kadang harus berpikir dan merubah arah bisnis kita untuk bisa lebih profitable tentunya ke depannya. Saya sih mau nanya ini aja. Jadi sebenarnya ini masakannya tuh dari telur diapain sih Mbak? Dicampur sama tepung gitu, karena saya mungkin baru pertama kali makan rendang telur untuk crispy. Proses pembuatannya, jadi awalnya telur itu didadar dulu, didadar kemudian dipotong-potong. Nah setelah ada dua proses, dan satu lagi proses merendangnya. Proses merendang ini kita namanya kalio, kayak kari gitu, dimasak juga sampai bumbunya, kemudian nanti disatukan. Nah inilah yang membedakan kami dengan kompetitor. Jadi proses yang kami buat ini memasaknya itu memang sampai kering gitu, sehingga warnanya pun berbeda dengan warnanya agak lebih gelap, lebih rasa rendangnya lebih berasa begitu. Jadi itu prosesnya. Harganya berapa Mbak segini? Itu saya pernah jual paling tertinggi 35.000. Maksudnya harganya beda-beda gitu atau gimana? Jadi kadang saya untuk ngecek pasar ketika pameran-pameran, memang saya sengaja mau ngecek ini harga pantasnya di harga berapa gitu kan. Dan ketika di harga 35.000 pun orang banyak membeli gitu. Setelah kalau saya tanya harganya berapa itu berapa? 25.000. Ketika harganya tidak konsisten di tempat satu sekian, di tempat lainnya berbeda, di tempat lain berbeda lagi, konsumen juga bingung. Jadi ini sebetulnya barangnya harga berapa? Kemudian dari segi secara bisnis juga, saya kompetitornya di pasar mana nih? Pasar yang premium yang 35.000 ke atas, ataukah yang di bawahnya, ataukah bagaimana? Jadi mungkin tambah sedikit saja, Mbak. Your product is good. Lihat aja Pak Rex sampai korek-korek. Dari tadi saya mendengar ada suara berisik di sebelah kanan. Ganggu saya sedikit, jadi pengen juga. Saya udah cobain, nah sekali mungkin dalam berbisnis, kalau kita ahli dalam
membuat produksinya kalau memang ahlinya. Mungkin minta bantuan teman yang bisa melakukan financial planning yang baik. Itu jadi akan berjalan dengan baik lah. Kira-kira itu yang mesti diutamakan juga. Kadang-kadang kita pembuat produk ataupun creatornya belum tentu mempunyai financial aspect yang dalam. Jadi kalau digabungkan itu menjadi yang kuat. Itu yang kira-kira saya ingin sampaikan. Jangan hanya mengatakan produk saya bagus, produk saya enak, tapi is it really giving a return? Karena business is about return juga. Oke, baik. Silahkan Coach Dewa untuk memantapkan apa yang menjadi harapan dari peserta tadi. Tadi ya, intinya beliau pengen bisnis terus bertumbuh dengan perjuangan beberapa tahun ke belakang, dengan produk yang disajikan. Cuma tadi memang tadi kata Pak Irwan benar ya, financial ininya rada pro PR di situ. Tapi yang pasti saya yakin beliau open mind banget, tinggal belajar gitu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk peserta ketiga. Terima kasih presentasinya dan pemirsa, kita akan tunggu hasil diskusi dari panelis. Siapakah yang nanti akan mendapatkan tambahan modal atau investasi, atau juga siapa yang akan menjadi Juragan Zaman Now dalam episode kali ini. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi saya akan kembali. Tetaplah di Juragan Zaman Now Season 3, karena UMKM harus naik kelas. Memang nervous banget, grogi, tapi alhamdulillah presentasinya selesai. Insya Allah kedepannya saya bakal ngejalanin semua yang tadi sudah disarankan sama panelisnya. Terima kasih panelis. Dari segi produknya sendiri enak dan sustain, ini soal tentang manajemen aja sih. Manajemen, kapasitas dan kompetensi dari segi keuangan dan juga timnya ya. Nah, semoga lewat Juragan Zaman Now ini, beliau akhirnya tersadarkan bahwa bisnis gak cuma sekedar bikin produk, tapi juga ngurusin bisnis itu sendiri, terutama masalah keuangan. Didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Salah satunya adalah berupa pendanaan sebesar 3,5 miliar. Kebutuhan kami untuk 2 bulan ini adalah 15 juta untuk bikin secang latte. Kami menawarkan 30% equity dari 240.810.700. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Good product and then valid business. Relatively masalahnya Kayaknya belum sambilan. fokus deh dia Nggak sambilan yang fokus. kedua itu. Oh, I'm so fine this time to smiling. Ya dah. 1, 2. Oh, gua nomor 1. Oh, lu Dia juragan. juragan. You wanna go 3? Okay. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan undang dulu para peserta ke studio. Berikan semangat dan tepuk tangan untuk para peserta episode kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan presentasi yang terbaik dan juga memperkenalkan produknya kepada kami semua dan juga para panelis. Nah, sudah ada diskusi dari panelis dan juga sudah ada keputusan. Langsung saja kita akan mulai untuk mendengarkan hasilnya. Kita mulai dari Pak Rex. Oke, untuk teman-teman dari Bakso Ikan Ahan, kita akan memberikan support jika kalian mau tentunya dan tertarik untuk lebih banyak diskusi dan konsultasi ya untuk strategi pengembangan Bakso Ikan Ahan ke depannya. Sehingga bisa jadi brand yang kuat, sustain dan juga tepat secara bisnis modelnya. Dan juga of course ke depannya profitability-nya juga akan semakin bagus. So congrats dari sisi exposure udah dapat luar biasa ya. Pemirsa, Bakso Ikan Ahan, gitu ya. Semuanya juga udah bilang enak lah. Ya ini bukan, it's not just a for show. Actually produknya betul-betul enak. Jadi kita juga ngomongnya dengan sesuatu yang ya santai memang enak seperti itu. So itu yang kita bisa kasih support. It's very valuable sekali menurut gue ya, sesuatu yang kalian akan dapat untuk ke depan bisnisnya. So, congrats guys. Semoga brand dan bisnisnya bisa terus berkembang. Selamat, terima kasih. Terima kasih Pak Rex.
Saat ini saya kira mereka bisa berkembang dengan brand dan produknya sendiri. Ya, selain memang secara pengajuan dananya itu secara hitung-hitungan masih kurang jelas dan masih kurang tepat ya untuk membangun atau mendapatkan investment ya tanpa detail hitungan yang lengkap. Ya, yang pasti seluruh masukan, insight yang kita terima kita akan implementasikan buat kemajuan bakso ikan ahan ke depannya. Silakan yang kedua Pak Sebastian. Ya, untuk yang tea, kita rasa produknya lumayan enak. Terima kasih Pak. Dan mungkin yang kita masih agak mungkin bisa ditingkatkan adalah HPP-nya supaya mungkin margin lebih bagus. Siap. Selain itu kita merasa ini punya potensi, cuma mungkin sementara ini masih belum 100% fokus di sini gitu ya. Betul. Jadi mungkin moga-moga ke depannya ini bisa semakin lancar dan bisa semakin diminati, sudah masuk dapat exposure di sini, semoga banyak yang beli ya. Terima kasih. Selain itu, jadi kami mau juga support dengan dana sebesar 10 juta. Terima kasih. Selamat Pak. Membantu tadi pembelian bahan dan semoga semakin sukses. Terima kasih. Setelah melewati Juragan Zaman Now Season 3, alhamdulillah long. Saya merasa lega dari Bapak Bastian selaku panelis memberikan Yangti 10 juta untuk tambahan bikin booth. Rasanya dari produknya lumayan enak, sehingga kita berharap mungkin dengan 10 juta ini bisa menambah modal untuk bahan baku seperti yang dibutuhkan oleh Bapak itu tadi, dan mungkin juga untuk membantu dari segi marketingnya. Terima kasih Pak Sebastian. Terima kasih. Selamat sekali lagi Pak. Terima kasih, Dan Pak selanjutnya Ibu panelis. Saya akan dengan Mbak Amelia. Kita appreciate bahwa Mbak Amelia sebagai seorang businesswoman, entrepreneur itu resilient, tahan banting. Berarti kan tadi saya lihat story-nya dari mulai yang dapurnya masih tanah, terus sekarang punya keramik. Jadi di satu sisi punya kegigihan ya untuk terus berusaha gitu. Tapi kalau untuk jadi bisnis yang berhasil, gigih aja nggak cukup. Gitu. Kita harus ngelihat si bisnis sendiri. Kalau ngomongin bisnis, biasanya apa sih teorinya sih? Ada 4P of marketing. Ada product, price, place, promotion. Sebelum kita ngomong ke place, promotion, ekspor, dan lain-lain, kita ngomongin dua dulu yang fundamental. Satu produk, yang kedua price, yang ujung-ujungnya adalah ke bisnis model sama financial, sama financial modelingnya. Saran kita sih tetap semangat, tapi harus buka opportunity, buka mata untuk melihat opportunity lain yang lebih sustainable. Kita yang namanya bisnis model itu bisa berubah, produk bisa berubah, bisnis model bisa berubah, makanya ada pivot. Tapi bisnis itu fundamentalnya adalah, pasti Pak Irwan setuju, bottom line-nya, soal finansialnya, itu yang harus dipikirkan. Yang pasti saya mendapat pengalaman yang sangat berharga di sini, walaupun tidak dapat dana bantuan itu, dan kedepannya lagi pasti akan menjalankan apa yang sudah tadi dikomentarin sama panelis-panelisnya. Saya akan berusaha untuk menerapkan itu di usaha saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk round ketiga. Terima kasih para panelis, dan saatnya kita akan mengetahui siapa yang paling terjuragan di antara para juragan. Kali ini Pak Reno. Malam ini kami ingin menobatkan juragan dari banyak aspek tentunya, dari spirit, dari keberanian, dari bisnis model, dan juga tentu dari produk. Secara bisnis holistik ya, tentu angkanya juga kita lihat. Semua ada masing-masing positif dan negatif, namun kita harus memilih satu juragan pada malam ini. Jadi episode kali ini kita akan nobatkan kepada bakso ikan ahan.
selamat dan kami akan memberikan dana tambahan sebesar 10 juta, mungkin bisa dipakai untuk beli bahan baku atau marketing dan lain-lainnya. Semoga ini menjadi dana yang bermanfaat. Pertama, kami mengucapkan terima kasih ya kepada Metro TV. Ya, dengan Juragan Zaman Now dan segenap kru udah bantu kita, udah sampai sejauh ini. Kita juga dapat banyak pelajaran dari Coach Dewa, Coach Tom, sama Coach Peter tentunya yang memang bimbing kami dalam mempersiapkan segala sesuatunya untuk kegiatan Juragan Zaman Now Session 3 ini. Terima kasih. Selamat Juragan Zaman Now episode kali ini. Terima kasih juga para panelis dan Coach, silakan untuk closing statement. Ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat buat teman-teman sekalian yang udah sampai di titik ini. Sebuah proses yang gak mudah, tapi saya percaya kalian bisa ada di sini karena kalian tekun. Banyak yang lahir dari pandemi atau bahkan melewati pandemi. Saya percaya itu karena kalian tekun. Karena ketekunanlah yang membuat tahan uji sebenarnya. Karena itu kita terus doakan supaya kalian terus bertekun dalam inovasi. Karena seperti yang dibilang bahwa inovasi penting, kalian tetap bertekun melakukan yang terbaik. Kalian tetap bertekun untuk belajar. Dan paling penting, tekun untuk berdoa. Karena bagaimanapun kita tetap lakukan yang terbaik dan Tuhan yang melakukan the rest. Baik. Terima kasih. Terima kasih para coach dan yang juga sekaligus menjadi motivator ya. Baik Coach Peter, Coach Tom dan juga Coach Dewa. Para peserta berikan tepuk tangan yang paling meriah dong buat para panelis. Terima kasih para panelis yang luar biasa dan pemirsa, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk apapun hasil yang diraih, baik itu exposure maupun juga modal tambahan yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi pengembangan usaha pengalaman di Juragan Zaman Now Season 3 episode kali ini. Dan pemirsa, semoga bagi Anda rekan-rekan UMKM yang di luar sana juga terinspirasi dan juga mendapatkan manfaat dari program ini. Namun saya harus undur diri dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan tetap semangat karena UMKM Indonesia harus naik kelas. Sampai jumpa, semangat selalu. Sangat ingin melihat sagu ini itu lebih dikenal, lebih diterima oleh masyarakat. Pertama sudah habis. Teksturnya lebih kenyal, yang ini enak. Kan roti kopi yang punya 7 varian rasa. Room for error-nya minim ya, Mas ya? Karena apalagi produknya sudah disediakan dari pabrik. Bagus banget sih, tadi saya lihat kan secara produk kan juga needs ya. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan nira lontar, pertama dan satu-satunya di dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.